kalian jadi bisa tahu peran-peran yang ada di rantai makanan itu apa. Jadi misalnya peran dari padi itu apa di rantai makanan, peran dari ular itu apa di rantai makanan, kalian bisa tahu. Baru yang ketiga, kalian jadi bisa mengelompokkan secara berurutan rantai makanan itu melalui kegiatan kelompok nanti. Jadi kalian nanti akan berdiskusi untuk menentukan urutan-urutan rantai makanan dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan sampai pengurai. Jadi dari kegiatan itu kalian bisa tahu gitu pelaku-pelaku dalam rantai makanan itu dari awal sampai akhir itu apa aja. Dan kemudian sebelum mulai lagi, coba nyanyikan lagu rantai makanan sama-sama. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Jadi sebelumnya kakak mau satu orang tadi menjelaskan apa maksud dari rantai makanan yang udah kakak bilang tadi. Ayo, siapa yang bisa? Iya, apa tadi rantai makanan maksudnya, Dek? Iya, proses makan dan dimakan. Untuk apa gunanya, Hasan? Iya, untuk menambah energi hewan yang ada di ekosistem. Nah, jadi kakak ulang lagi, rantai makanan itu lebih lengkapnya itu adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu di dalam ekosistem untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Jadi di sini kakak punya pop-up book rantai makanan. Jadi rantai makanan itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada produsen. Di sini produsen. Yang pertama itu produsen. Kenapa ini disebut produsen? Karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Iya, karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Emang selanjutnya itu komponen kedua ada konsumen. Emang konsumen nggak bisa buat makanannya sendiri ya, San? Nggak bisa. Nggak bisa, dia harus mencari makanan. Produsen. Iya, dia mengambil makanan dari produsen. Dari produsen ke konsumen. Konsumen satu. Nah, tadi produsen menghasilkan makanannya sendiri. Kalau konsumen mencari. Nah, pada umumnya konsumen satu itu pemakan tumbuhan. Konsumen satu pemakan tumbuhan. Apa nama lain pemakan tumbuhan? Herbivora. Herbivora. Kira-kira contoh hewan, kan contoh produsen tadi padi, tumbuh-tumbuhan, pokoknya segala jenis tumbuh-tumbuhan itu dijadikan produsen. Kemudian konsumen satu. Konsumen satu kan pemakan tumbuhan. Kira-kira hewan apa yang iya, pemakan tumbuhan selain belalang? Belalang, baru tikus dan tikus. Baru selanjutnya konsumen dua. Konsumen dua
baru setelah itu kira-kira apa? Kira-kira elangnya bakalan dimakan sama apa? Gak bakal dimakan lagi dia, tapi dia menjadi uraikan. Atau pengurai atau iya, atau jamur. Selain itu iya, dekomposer. Nah, jadi elang tadi ini bakalan mati, dia nggak ada yang makan lagi. Elang tadi bakalan mati dan zat-zat dia, sisa-sisa organismenya nanti akan berganti menjadi zat-zat sederhana. Zat-zat sederhana itu apa, Kak? Zat-zat sederhana itu dia semacam bakteri atau jamur. Nah, setelah dia udah menjadi bakteri atau jamur, zat itu akan dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk pupuk sebagai produk di tanaman produsen. Jadi dia setelah dari pengurai ini tadi kan dia jadi jamur atau jadi pupuk, dia kembali lagi deh untuk produsen ini. Nah, jadi dia setelah jadi jamur, zat-zat organisme tadi itu kembali lagi ke padi tadi. Jadi pupuk tadi digunakan padi untuk biar lebih berkembang, biar lebih tumbuh lebih baik lagi padinya. Jadi padinya siapa itu dimakan sama siapa lagi? Sama belalang lagi. Baru belalang dimakan sama siapa? Sama tikus lagi. Jadi dia tetap berputar terus. Kira-kira kalau rantai makanannya terputus kayak mana, Miss? Kalau rantai makanannya terputus, misalnya nih, di sini ada belalang konsumen 1. Belalangnya hilang kan misalnya. Baru kira-kira tikus sama burung ini bakalan makan apa? Ayo. Makan apa? Pasti dia makanannya bakalan berkurang. Otomatis burung sama tikus juga populasinya bakalan berkurang kan? Karena dia nggak ada makanan. Karena dia pasti bakalan mati juga. Populasinya ikut menurun. Baru selanjutnya kayak gitu juga, ular nggak ada lagi makanannya. Karena burung sama tikus populasinya udah ikut menurun, ya kan? Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup juga kita harus menjaga keseimbangan ekosistem biar ekosistem tadi tetap terjaga. Jadi ekosistem itu bukan hanya di sawah kayak gini ya, tapi ada di laut, di kebun-kebun juga ada ekosistem. Kalau di laut apa, Miss? Kalau di laut tuh produsennya kira-kira apa di laut? Produsen itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau di laut kira-kira tumbuhan apa? Ada rumput laut, ada tumbuhan-tumbuhan laut. Nah, itu bakalan jadi sumber makanannya untuk konsumen 1. Konsumen satunya siapa? Iya, konsumen satunya bisa ikan-ikan kecil. Baru selanjutnya ikan-ikan kecil dimakan sama konsumen 2. Konsumen 2-nya mungkin bisa cumi-cumi makan ikan. Baru konsumen 3-nya siapa? Konsumen 3-nya bisa gurita makan cumi-cumi. Jadi dia seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap terjaga. Entah itu di darat, entah itu di laut, harus kita jaga. Jangan buang sampah di laut, nggak boleh ya. Itu mengganggu ekosistem di laut. Bisa ngerti di sini? Ada yang mau ditanya? Untuk ini tadi, coba kakak tanya ulang. Produsen tadi kenapa dikatakan produsen, Hasan? Karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya, emang konsumen 1 nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri, Nadia? Hah? Bisa atau enggak? Nggak bisa, karena dia mencari makanannya. Jadi udah ngerti di sini? Oke, kakak bagi 5 kelompok. Kakak kasih LKPD untuk kalian selesaikan ya. Kalian di sini LKPD-nya
buah nama ya. Ini ditempelkan ke kertas jeruknya. Di kertas jeruknya. Dibuat ya namanya produsen yang mana, kemudian konsumen satu yang mana, selanjutnya sampai pengurainya. Jangan. Nggak usah pakai lem, itu udah ada lemnya. Tinggal dibuka di belakangnya ya. Nggak apa-apa. Dibuat ya. Konsumen satunya siapa, konsumen duanya siapa, baru saja sampai mengurai. Udah dapat semuanya? Tanda panahnya disesuaikan sama siapa yang makan, diarahkan tanda panahnya ke yang makan. Jadi kawan yang lain gantian buat nama-namanya. Ke arah siapa yang makan? Iya. Iya. Buat yang rapi jangan salah-salah aja. Kali lagi tadi ini. Ini apa? Wisatanya. Ini kan kayak matahari. Buka. Nama buahnya ya. Iya. Iya, di belakang buah namanya. Jadi dia nggak berserak di depan. Ini merah nggak sih? Bisa. Ayo kemana lah? Udah. Satu orang buat ininya deh. Konsumen satu, konsumen. Iya. Satu orang buat produsen, buat konsumen satu. Jadi nggak semua nempel-nempeli. Ada yang bagian nempel, ada yang bagian nulis. Hak konsumennya bu. Buat konsumen satu, konsumen dua. Makanya kerjasama semua. Nama kelompoknya siapa-siapa? Sudah siap?
Udah siap semuanya. Siapa lagi kelompok siapa lagi yang belum siap? Jangan lupa buat namanya. Namanya mana? Bisa.
Luas sebagai konsumen 3.